Ya, kita akan mulai membahas mengenai EPS ya, earning per share, dimulai dari basic EPS, kemudian nanti dilanjutkan untuk perhitungan EPS dilutifnya. Nah, dasar untuk menghitung EPS kan EPS itu sama dengan net income dikurangi EPS basic ya, net income dikurangi dividen untuk saham preference dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar atau WASO. Nah, ini dimulai kita hitung dulu dari wasonya ya. Nah, di sini diilustrasikan ya, Dias SE dia memiliki income dari laba berjalan ya. Nah, nanti kalau untuk EPS kalau penyajiannya di income statement seperti yang waktu kalian pelajari di chapter 4 ya di semester lalu, itu kalau penyajian income statement untuk yang EPS yang di bagian bawah ya, bagian bawah income statement itu dipisah ya. Jadi EPS dari yang continuing operation dari laba tahun berjalan, dan juga kalau misalkan perusahaan memiliki gain atau loss yang berasal dari discontinued operation nanti taruh di bawahnya. Ya, jadi nanti dipisah biasanya penyajiannya untuk EPS from continuing operation dan EPS dari discontinued operation. Ya. Discontinued operation itu apa? Masih ingat nggak? Perusahaan yang dia itu hampir mau dijual, mungkin kayak cabangnya mau dijual atau apa. Nah, jadi bagian dari perusahaan ya, misalkan divisinya gitu ya, kayak misalkan Unilever itu kan divisinya atau sektor usahanya kan banyak ya, misalkan ada bikin makanan, bikin sabun, bikin pasta gigi dan sebagainya. Nah, misalkan di salah satu segmen usahanya ya, misalkan yang sabunnya gitu, sabun Lifebuoy-nya misalkan dihentikan usahanya ya, mau dijual. Nah, itu nanti kalau ada gain atau loss dari usaha yang discontinued, nah itulah namanya ini ya, gain atau loss dari discontinued operation. Nanti penyajiannya di income statement dia sudah net of tax ya, sudah diperhitungkan langsung pajaknya, langsung dia netnya berapa. Nah, di sini misalkan untuk yang Dias SE, income from continuing operation-nya adalah $580.000 ya. Kemudian terdapat gain on discontinued operation net of tax sebesar $240.000. Selanjutnya, ini perusahaan juga mengumumkan adanya dividen ya, mengumumkan dividen untuk saham preferen ya, dividen saham preferen nih. Dividen saham preferen sebesar 100 ini ya yang outstanding ini ya. Yang outstanding 100.000 ya, per lembarnya itu dapat dividen $1. Kemudian terkait jumlah lembar saham biasa yang beredar selama tahun tersebut ya, di tahun 2019, untuk awal periode ini saldo awal jumlah yang beredar ini 180.000. Kemudian di tanggal 1 Mei ada pembelian ya, pada buyback ya. Nah, buyback untuk saham treasury sebesar 30.000. Berarti netnya ya, saham treasury berarti kan mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. Sehingga pada 1 Mei yang beredar adalah 150.000. Selanjutnya di tanggal 1 Juli ya, di tanggal 1 Juli terdapat share split ya. Share splitnya 3 for 1. Berarti nanti satu saham akan menjadi 3 ya. Kalau awalnya di sini 150.000 berarti akan menjadi 3 kali lipatnya. 3 kali lipat dari 150.000 adalah 450.000 ya. Ini yang akhir ya, akhir setelah adanya share split. Berarti penambahannya adalah 300.000. Ya, jadi penambahannya 2 kali lipatnya ya, sehingga nanti yang beredar jadi 3 kali lipatnya. Kemudian di tanggal 31 Desember menerbitkan saham baru sebanyak 50.000 lembar ya. Sehingga ini ending balance ya, saldo untuk jumlah lembar saham yang beredar di tanggal 31 Desember adalah 500.000. Nah, dari informasi-informasi ini kita akan hitung rata-rata tertimbangnya.
Untuk yang periode ya, periode 1 Januari sampai dengan 1 Mei. Jumlah lembar saham yang beredar 180.000. Ingat, untuk share split dan share dividen ya, seolah-olah itu terjadi sejak awal periode. Jadi yang restatement di sini adalah restatement untuk share split ya. Ini 180.000, kita kalikan 3 ya untuk share splitnya, kemudian kita kalikan fraksi dalam 1 tahun dari 1 Januari sampai 1 Mei ya, 4/12. Sehingga rata-rata tertimbangnya adalah 180.000 kali 3 kali 4/12 ya, ini rata-rata tertimbangnya 180.000. Kemudian untuk yang periode 1 Mei sampai dengan 1 Juli ya. Tadi jumlahnya di sini nih ya, 150.000 ya, 150.000. Ini masih kita kalikan dengan restatement yang 3 ya, masih ada masih kita kalikan dengan efek share split ya. Kemudian kita kalikan fraksi waktunya dari 1 Mei ke 1 Juli itu 1 Mei 2 bulan ya. Nah, 2/12. Nah, rata-rata tertimbangnya berarti 75.000 ya, 150.000 kali 3 kali 4/12. Kemudian untuk periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Ini yang ini 450.000 ya. Di sini untuk yang share split ini sudah termasuk di sini ya. Sudah termasuk di angka 450.000 ini. Sehingga ketika kita menghitung rata-rata tertimbang tidak perlu dikalikan 3 lagi ya. Jadi yang ini enggak ada. Tidak perlu dikalikan 3 lagi ya. Hanya dikalikan dengan fraksi waktunya dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Maka rata-rata tertimbangnya adalah 225.000. Nah, untuk yang beredar di tanggal ini ya, akibat penerbitan di tanggal 31 Desember, ini mau diperhitungkan boleh, mau tidak boleh. Kalaupun diperhitungkan nanti fraksinya, fraksinya 0/12 ya, karena dia terbitnya 31 Desember. Kalau enggak ya juga udah enggak apa-apa, gini aja ya. Sehingga total rata-rata tertimbang untuk saham beredarnya adalah 480.000. Ini nanti yang akan jadi penyebut atau pembagi untuk menghitung EPS. Nah, penyajiannya di income statement ya untuk EPS. Tadi untuk Dias SE ya, dia punya income from continuing operation ya, dan juga income dan juga gain from discontinued ya. Nah, yang from continuing operation ini 580 ya. Kemudian yang discontinued berapa tadi? Ini ya. 480 kita cek ya di awalnya tadi berapa. Ini 580 ya continuing. Kemudian yang gain from discontinued-nya 240. Oke. Nah, untuk tadi ada dividen ya, ada dividen. Nah, untuk income from continuing operation ya, untuk EPS-nya ya, EPS from continuing operation. Maka kita hitung ya, net income-nya adalah 580 dikurangi dengan dividen saham preference yaitu 100.000 ya. Nih jadi 480.000. Dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar ya, di sini 480.000. Maka EPS ya, EPS untuk continuing operation ya adalah $1 per lembar saham. Nah, berikutnya untuk gain on itu ya, discontinued operation ya. Nah, itu tadi 240, kita cek ya. Kita cek. Oh, ini ya. Ya,
discontinued-nya 240. Nah, ini ya 240.000. Nah, kalau yang gain on discontinued operation ya, ini nggak usah dikurangi ya, tidak usah dikurangi dengan yang dividen saham preferen ya, langsung ini 240 ya, dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar ya, 480.000. Maka EPS yang dari gain on discontinued operation adalah $0,5 per lembar saham. Nah, kalau totalnya, ya ini totalnya keseluruhannya adalah $1,5 per lembar saham. Ya. Ini untuk basic EPS. Ya. Ini penyajiannya di income statement di bagian bawah seperti ini ya. Di bawah seperti ini. EPS untuk yang dari continuing operation berapa, kemudian yang from discontinued operation berapa. Ini totalnya. Gitu. Kalau yang 3 ini masih bagian dari income statement yang atas ya. Nah, ini kan dapat net income-nya sekian, baru di bawahnya tuh bagian bottom-nya income statement ada ini. Untuk basic EPS, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita ke dilutif? Gampang ya. Nah, yang penting ngitung wasonya bener gitu ya. Nah, sekarang ke dilutif nih. Nah, dilutif itu kita akan menghitung dilutif EPS jika dalam suatu perusahaan entitas itu struktur modalnya dia memiliki struktur modal yang kompleks. Nah, struktur modal yang kompleks kemarin artinya apa? Artinya apa? Kalau struktur modalnya kompleks? Artinya apa? Perusahaan, di dalam perusahaan ya modalnya terdiri dari saham biasa dan apa? Dan ada sekuritas yang sifatnya convertible. Ya, itulah struktur modal kompleks. Ya. Dia punya convertible securities ya. Kemudian kalau ada turunan saham ya, ada derivatif baik option, warrant maupun right. Ya. Maka kalau untuk yang perhitungan dilutif EPS ya, nanti untuk asumsi ya convertible securities ini kita pakai asumsi if converted. Nah, kalau yang ini nanti kita pakai pendekatan saham treasury. Nah, seperti apa itu? Nah, kita bahas di sini ya. Ini tahapannya menghitung EPS ya. Jadi EPS itu kita hitung dulu dari basic EPS-nya, kemudian kita hitung setelah basic EPS-nya dapat, kita hitung dilutif EPS-nya. Nah, untuk dilutif EPS-nya juga nanti ada tahapan-tahapannya masing-masing ya. Nanti kita akan lihat nih impact dari convertible securities atau dari turunan saham tadi. Impact-nya secara individu seperti apa ya. Kita hitung satu-satu gitu ya. Kita hitung satu-satu efek incrementalnya terhadap nilai EPS ini seperti apa. Baru nanti kita hitung keseluruhan ya. Itu ngitung keseluruhannya juga bertahap ya nanti ya. Nah, untuk menentukan nilai dari dilutif EPS. Nah, untuk perhitungan individunya masing-masing ya. Nanti untuk contoh komprehensifnya kita menggunakan yang di bagian appendix. Itu ada contoh komprehensifnya. Ini secara individu dulu ya. Nah, misalkan nih di perusahaan ada convertible securities. Tadi asumsinya adalah if converted method ya. Jadi seolah-olah kalau perusahaan ini memiliki sekuritas convertible, maka asumsinya adalah sekuritas convertible itu akan dikonversi
Kalau sekuritas tersebut dikonversi ya, maka akan apa? Kalau dikonversi berarti konversinya ke saham biasa kan ya. Nah, konversinya ke saham biasa. Berarti nanti jumlah saham biasanya akan bertambah. Kalau jumlah saham biasanya akan bertambah, nanti dalam rangka menghitung EPS, nanti yang di bagian penyebut ya, bagian pembaginya itu pasti akan bertambah ya dengan asumsi if converted ini. Nah, ini asumsinya bahwa nanti konversi ya, konversi itu sejak ada si saham atau si sekuritas konvertible ini ada ya. Jadi nanti kita hitung periode waktunya ya. Kemudian kalau misalkan nih sekuritas konvertibelnya ini berupa obligasi ya. Nah, berupa bonds of ini convertible. Misalkan berupa obligasi konvertibel. Kalau dia obligasi konvertibel ya, kalau dikonversi ya, kalau dikonversi menjadi saham biasa, otomatis apa? Kalau obligasinya dikonversi menjadi saham, berarti obligasinya kan hilang, ya kan? Obligasinya hilang, berarti untuk yang bagian atas tuh ya, kan bagian EPS sama dengan net income ya, sama dengan net income dibagi WASO. Nah, ini rumus sederhananya yang ini ya, kita pakai ini aja, net income bagi WASO. Kalau obligasinya itu dikonversi menjadi saham biasa, nah kalau obligasi itu kan kita akan memberikan bunga ya, kita akan memberikan bunga. Bunga itu, interest itu akan menjadi pengurang di net income. Nah, kalau obligasinya dikonversi ya, obligasinya menjadi saham, maka bunganya kan nggak ada. Ya, perusahaan tidak akan membayarkan bunga. Jadi nanti efeknya kita akan mengembalikan, akan menambahkan kembali interest. Ya. Jadi bagian pembilangnya itu yang atas ya, pembilangnya akan bertambah, wasonya juga akan bertambah ya. Jadi ini akan kita tambahkan lagi interestnya dan akan menambah waso karena dia dikonversi menjadi saham. Ya. Jadi yang atas nambah, yang bawah nambah. Ya. Nah itu efek incremental dari convertible securities. Ya, terutama yang convertible bond ya, karena ada interest. Nah, kalau untuk yang convertible-nya berupa convertible saham preference ya. Kalau convertible saham preference itu nanti efeknya ke net income ya, efeknya ke EPS nih. Gimana ya? Jadi kalau yang bonds payable ya, nah kalau bonds payable yang convertible ya, itu pengaruhnya ke EPS ya, itu net income kan per waso. Nah, efek incrementalnya ya, otomatis ya, kalau dia dikonversi, nanti interest expense yang tadinya dikurangkan ke sini, otomatis kan nggak ada. Maka kita tambahkan kembali. Ya, kita tambahkan kembali ya, agar efeknya itu hilang ya. Harusnya kan kalau dia masih dalam bentuk obligasi, ada interestnya. Kalau tidak ada obligasi, maka tidak ada interest yang dibayar. Maka kita tambahkan. Kemudian kalau dikonversi, otomatis ini juga akan menambah jumlah lembar saham yang beredar. Ya, ini untuk yang efek ya. Nah, efek dari obligasi convertible. Kemudian kalau yang saham preference convertible ya, efeknya ke EPS apa? EPS itu kan net income dikurangi dividen saham preference, ya kan? Dibagi waso. Nah, EPS basic nih. Nah, kalau
saham preferennya dikonversi ya, kalau saham preferennya dikonversi berarti ya dikonversi menjadi saham biasa ya. Kalau dikonversi menjadi saham biasa, otomatis kan saham preferennya hilang ya. Nah, saham preferennya akan menjadi saham biasa. Saham preferennya hilang. Kalau saham preferennya hilang, berarti nggak ada dividen kan ya? Tidak ada dividen untuk saham preferen. Berarti yang tadinya dikurangkan akan kita tambahkan kembali. Karena kan berarti perusahaan nggak akan bayar dividen saham preferen. Itu asumsinya. Dan jumlah lembar saham biasa yang beredar akan bertambah. Nah, ini efek ya, efek incremental dari sekuritas dilutif yang berupa obligasi convertible dan saham preferen convertible. Ini kita pakai contoh ya, kemudian pakai contoh. Misalkan Mayfield Ltd, net income-nya 210.000 pound untuk tahun tersebut. Kemudian wasonya adalah 100.000 lembar. Basic EPS-nya 2,1 pound sterling per lembar. Ini basic EPS-nya. Perusahaan memiliki 2 convertible debt ya. 2 convertible bond atau debt yang beredar. Yang pertama itu bunganya 6%. Ya, bunganya 6%, totalnya 1 juta pound sterling. Beredar sejak awal periode. Dan bisa dikonversi ya, bisa dikonversi menjadi 20.000 lembar saham biasa. Bunga untuk tahun tersebut ya, bunga untuk tahun tersebut nih, bunga dari obligasi untuk tahun tersebut ya, sebesar 62.000 pound sterling. Itu yang pertama, ya, obligasi yang pertama ya. Kemudian obligasi yang kedua, ini bunganya 7%, nilai totalnya 1 juta pound sterling, beredar mulai tanggal 1 April. Ya, jadi nanti untuk menghitung efek konversinya kita harus memperhitungkan dia outstandingnya, dia terbitnya sejak kapan. Ya. Untuk yang obligasi yang kedua ini bisa dikonversi menjadi 32.000 lembar saham biasa. Interest expense terkait obligasi yang kedua ini sebesar 80.000 pound sterling di tahun tersebut. Tingkat pajaknya ya, tarif pajaknya 40%. Nah, kita akan hitung tadi basic EPS-nya sebesar 2,1 ya. Ini basic EPS-nya. Kemudian kita akan hitung efek incremental dari masing-masing obligasi konvertible tadi. Ini yang basic EPS tadi ya. Nah, net income dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dibagi wasonya. Untuk yang obligasi yang pertama ya, efek incrementalnya seperti apa ya, yang bunganya 6% tadi. Kalau dia masih dalam wujud obligasi, perusahaan akan membayarkan bunga. Karena asumsi untuk perhitungan EPS dilutif ini adalah if converted, ya, seolah-olah dikonversi, maka asumsinya yang obligasi tadi akan dikonversi menjadi saham biasa. Kalau obligasi tadi dikonversi menjadi saham biasa, berarti tidak akan membayar bunga, ya. Otomatis bunga yang tadinya dikurangkan untuk perhitungan net income akan kita tambahkan kembali, ya. Akan kita tambahkan ya. Tadi terkait bunga ya, terkait bunga untuk yang obligasi yang pertama ya. Interest expense-nya adalah sebesar 62.000 pound sterling di tahun tersebut. Nih. Ya. Ini 62.000. Nah, 62.000 kita kalikan net of tax-nya ya. Jadi kita tambahkan, kita kembalikan lagi ya, kita kembalikan untuk net income untuk interest expense-nya ya, itu kita tambahkan kembali sebesar net of tax.
dibagi dengan berapa sih jumlah lembar saham biasa yang akan beredar ya tambahannya kalau obligasi tersebut dikonversi. Tadi bisa dikonversi menjadi 20.000 lembar saham biasa. Nah, inilah efek incremental dari obligasi yang pertama. Efek incrementalnya adalah 1,86 ya. Jadi 62.000 dikalikan net of tax ya, 100% kurangi 40% tarif pajaknya dibagi 20.000 lembar. Ini efek ya incremental terhadap EPS-nya adalah 1,86. Kemudian untuk yang obligasi yang kedua. Nah, obligasi yang kedua tadi bunganya adalah 80.000 ya untuk tahun tersebut. Ingat, untuk obligasi yang kedua tadi dia baru outstanding per 1 April. Jadi kita harus kalikan fraksi waktunya ya dari 1 April ke 31 Desember. Ya, kalikan 9/12 net of tax. Nah, ini untuk efek incremental dari pembilangnya. Kemudian penyebutnya tadi untuk apa? Yang obligasi yang jenis kedua bisa dikonversi menjadi 30.000. Berapa sih tadi? 30.000, 24 ya. Kita lihat berapa tadi. Menjadi ini ya. Menjadi 32.000 lembar saham biasa ya. Berapa? Fraksi waktunya Bu, iya, bulan. fraksi waktunya iya. Fraksi waktunya 9/12 berapa? 24. 24.000. Iya, 24.000 ya. Ya. Ini berarti dari 32.000 kali fraksi waktu ya. 3/4. Benar 24 ya? 8. Oke, benar ya, 24.000. Nah, ini incremental itu ya, ini incremental efeknya ya untuk yang obligasi jenis kedua. Nah, setelah dihitung satu-satu kayak gini nih, nanti biasanya akan ditambahkan kalau misalkan ada opsi gitu ya dihitung ya. Nah, kita baru akan menghitung total dari dilutif EPS ya. Totalnya adalah nih yang 210.000 ya. Kemudian ditambah ini berapa nih? 62.000 kalikan 0,6 ya. Ditambah nih ya 80.000 kali 60% kali 9/12 dibagi 100.000 tambah 20.000 tambah 24.000. Inilah dilutif EPS. Ya. Ini baru satu itu ya, baru satu jenis convertible securities ya. Nah, ini yang pertama. Nah, ini untuk yang slide ini menunjukkan yang efek-efek individunya dulu ya. Nah, nanti untuk lebih komprehensifnya kita bahas yang di slide yang bagian belakang ya. Tadi untuk yang obligasi, sekarang yang convertible preference. Ini asumsinya sama, yaitu if converted method ya. Jadi seolah-olah dikonversi. Tadi efeknya kalau untuk yang saham preferred convertible itu efeknya terhadap pembilang ya itu akan menambah ya dividennya akan ditambahkan kembali, sedangkan kalau di penyebutnya itu akan menambah jumlah lembar saham biasa yang beredar. Ya. Nah, ini perhitungan contoh efek itu ya ke EPS untuk saham preferred convertible. Misalkan di sini di tanggal 1 Januari 2019, Loan Company menerbitkan saham saham preferred convertible senilai 1 juta euro. 6% ini dividennya ya, 6% dividen itu diterbitkan di 1 Januari 2019. Tiap 100 euro saham preferred itu bisa dikonversi menjadi 5 lembar saham biasa.
net income-nya Lun tahun tersebut adalah 240.000 dan tingkat pajaknya rate-nya adalah 40%. Perusahaan memiliki jumlah lembar saham biasa yang beredar di tahun tersebut nih rata-rata tertimbangnya adalah 100.000 lembar. Nah, kita akan hitung efek konversinya ya. Efek konversinya kalau tiap 100 euro dapat 5, berarti nanti akan dapat berapa itu? 1 juta dibagi 100 kali 5 ya. Jadi 5.000. 5.000 apa 50.000? 50.000. Nah, 50.000 ya. Iya. Ya. Nah, nanti kalau dikonversi akan menjadi 50.000 lembar saham biasa. Ya. Kemudian nanti untuk yang efek pembilangnya, nah jangan lupakan terkait dividennya yang ini. Nah, untuk perhitungan basic EPS-nya, nah kita peroleh dari net income dikurangi dengan dividen saham preferen. Dividen saham preferen yang 60.000 ini dari yang 6% kalikan 1 juta euro tadi. Ya. Kemudian dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Yang sebelumnya ya, sebelum ada, maksudnya sebelum yang if converted method ya. Jadi kalau yang basic ini baksonya bakso yang awal ya. Bakso yang sebenarnya. Nah, maka basic EPS-nya adalah 1,8 pound sterling ya. Kenapa ini jadi kok pound sterling? Euro ya, tadi kan euro ya. Nah, ya sama aja lah ya, 1,8 per lembar saham. Nah, ini basic EPS-nya. Kemudian untuk dilutive EPS-nya, kalau di sini ada saham preferen convertible ya, maka akan kita hitung ya. Ini yang ini basic ya. Nah, efek dari saham preferen convertible. Tadi kalau dia if converted, maka akan menjadi saham biasa. Kalau dia menjadi saham biasa, otomatis tidak akan memberikan dividen saham preferen. Jadi yang tadinya di sini dikurangi, maka akan ditambahkan kembali ya sebesar 60.000. Kemudian tadi kita hitung untuk jumlah lembar saham biasa yang beredarnya, kalau if converted maka akan bertambah 50.000 tadi ya. Dari 1 juta dibagi 100 dikalikan 5 ya. Maka untuk efek incrementalnya ya, ini adalah 1,2 ya, efek incremental dengan adanya saham preferen convertible. Selanjutnya untuk perhitungan dilutive EPS-nya berarti ya ini 240.000 ini kan hilang ya. Dibagi 150.000. Maka diperoleh 1,6. Nah, yang dimaksud dilutive itu kayak gini ya. Basic EPS-nya 1,8 kemudian turun. Nah, inilah yang dimaksud dilutive ya. Jadi dengan adanya sekuritas yang convertible ini akan menurunkan EPS yang awalnya 1,8 per lembar saham menjadi 1,6 per lembar saham. Yang sebelumnya tadi asumsinya kalau berapa tadi tiap itu ya jadi 5 ya tadi ya. Jadi yang 1 juta dibagi 100 kalikan 5 gitu kan ya. Nah sekarang kalau ini tiap lembar saham preferennya hanya menjadi 3 lembar saham biasa ya. Jadi nanti untuk yang penyebutnya ini akan kita peroleh 1 juta euro dibagi 100 ya kalikan 3 ya. Karena hanya menjadi 3 lembar saham biasa. Maka untuk pembilangnya tetap sama ya. Nah, akan menambah 60.000 dari dividennya. Kemudian untuk penyebutnya efek incrementalnya akan menjadi 30.000. Sehingga untuk efek incrementalnya akan ya jadi berapa nih? 2 ya. 60.000 bagi 30. Ini jadi 2. Nah, kalau ini 2 ya. Kalau dihitung totalnya ya
Ini kan awalnya basicnya 1,8. Ini incrementalnya 2. Kira-kira nanti akhir di sini jadi berapa? Nah, ini akan menjadi kalau ini ditambahkan ya, kalau ini ditambahkan, maka nanti perhitungan EPS-nya kan kalau ini berarti kalau ini ya. Nah, ini akan menjadi 240.000 dibagi 130.000. Ketemunya berapa? 240 bagi 130. 1,9 ya. 1,84. Nah, 1,84 nih. 1,84 di sini 1,8 justru naik ya nih dari 1,8 basic ternyata kalau dilutifnya ini diperhitungkan maka akan menjadi EPS-nya dapat 1,84. Nah, inilah yang dimaksud anti dilutif. Jadi dengan adanya saham preferen atau sekuritas convertible justru malah menaikkan EPS ya dari 1,8 jadi 1,84. Nah, ini kalau anti dilutif ini nggak akan dipakai ya. Karena nggak dipakai, otomatis basic EPS-nya sama dengan dilutif EPS-nya, yaitu 1,8. Udah. Jadi kalau yang anti dilutif nggak ikut diperhitungkan ya. Kalau membuat EPS-nya jadi naik, maka tidak diperhitungkan. Nah, itu yang dimaksud anti dilutif. Nah, jadi basicnya akan sama dengan dilutif EPS ya kalau nanti hasil perhitungannya itu naik. Nah, berikutnya yang berupa option dan waran. Nah, untuk option dan waran kita akan menggunakan pendekatan saham treasury. Maksudnya apa gitu ya? Kalau pas kita kemarin belajar yang option ya, option itu kan ada harga opsinya ya. Jadi nanti perusahaan itu ya, misalkan kalau dia memberikan option ya, bisa membeli saham biasa dengan harga yang sesuai atau yang disepakati di opsinya gitu ya. Misalkan harganya itu $20, padahal harga di pasar $30. Nah, ini asumsinya menggunakan saham treasury itu maksudnya nanti perusahaan kalau opsinya ini di exercise ya, kalau opsinya di exercise maka perusahaan akan memperoleh kas ya dari itu ya exercise opsi tadi ya. Jadi misalkan ini tadi ya, misalkan kalau harga opsi ya, harga opsi itu misalkan $20 ya, harga pasar $30. Nah, jumlah opsinya misalkan 1000 lembar yang nanti bisa ditukar dengan satu lembar, maksudnya bisa ditukar 1000 satu opsi itu bisa digunakan untuk membeli satu lembar saham biasa dengan harga $20. Nah, itu maksudnya. Nah, yang dimaksud dengan pendekatan saham treasury ini adalah kas yang diperoleh ya dari exercise opsi. Ini berarti berapa ini? 1000 lembar kalikan 20. Ini kita peroleh 20.000 ya, $20.000. Nah, $20.000 ini akan digunakan untuk buyback saham. Nah, ketika buyback saham, perusahaan menggunakan pendekatan apa? Harga perolehan. Ya. Jadi ini 20.000 dibagi 30, nanti dapat berapa lembar saham yang merupakan saham treasury. Nah, itu yang dimaksud pendekatan saham treasury ya. Nanti untuk jelasnya kita waktu bahas contoh ya. Jadi asumsinya kalau menggunakan yang pendekatan saham treasury ini ya untuk option dan waran bahwa nanti terkait option maupun waran itu akan di-exercise ya. Dia akan di-exercise pada awal tahun atau pada tanggal penerbitan gitu ya. Nanti untuk yang profit ini uang tadi ya, uang yang dari ini ya, uang yang dari opsi ya, uang yang dari opsi itu digunakan untuk membeli saham di pasar. Nah, kalau kurang ya, ini kan 1000 nih ya. Ini kan harusnya akan menjadi 1000 lembar saham biasa. Ya.
Harusnya dengan opsi ini ya, harusnya dengan opsi ini akan jumlah lembar saham biasa yang beredar akan bertambah 1000 lembar. Nah, karena menggunakan pendekatan saham Trisuri, tadi kalau kasnya diperoleh dari opsi kan hanya 20.000. Kalau dia Trisurinya dengan beli di pasar, berarti hanya akan memperoleh 666 lembar saham. Padahal tadi butuhnya berapa? 1000. Nah, berarti selisihnya itulah yang diterbitkan ya. Jadi 1000 dikurangi 666 ya. Inilah yang diterbitkan ya, atau inilah jumlah lembar saham baru ya, jumlah lembar saham barunya ini yang menambah jumlah lembar saham yang beredar. Nah, itu ini yang inkrementalnya ini nanti yang akan diperhitungkan ya. Kita pakai contoh misalkan di sini Qubits Industry ya memiliki net income sebesar 220.000 itu apa itu ya? Ini mata uangnya Qubits itu ya, Ukraina kayaknya ya, modelnya gitu ya, dolar kebalik ya, kebalik ya, namanya apa sih, apa ya, hryvnia apa ya, ya pokoknya ini 220.000 ya, nanti income-nya 220.000. Kemudian wasonya adalah 100.000 lembar. Nah, sehingga untuk basic EPS-nya ini diperoleh 2,2 per lembar ya, 220 dibagi 100.000. Nah, di sini ada opsi ya, perusahaan ada opsi itu untuk harga opsi ya. Harga opsi adalah 20 per lembar ya. Jadi kalau si pemegang opsi dia akan mengeksersis opsinya, dia akan membayar untuk membeli lembar saham biasanya itu satu lembarnya adalah 20 ini. Ya. Kemudian ini jumlah opsinya ya, yang nanti akan ditukar dengan saham biasa itu jumlahnya adalah 5.000 lembar. Harga pasar lembar saham biasa yang beredar selama periode tersebut adalah 28, biasanya nyebutnya dolar aja lah ya, gampang ya, 28 dolar. Nah, kita akan menghitung EPS menggunakan ini metode saham Trisuri. Kita hitung dulu basic EPS-nya ya. Nah, ini basic EPS-nya kita peroleh dari net income ya, dibagi dengan wasonya 100.000. Ya, diperoleh basic EPS-nya adalah 2,2. Nah, perhitungan untuk dilutif EPS-nya tadi menggunakan pendekatan saham Trisuri ya. Kalau menggunakan saham Trisuri nih, kita hitung dulu berapa sih profit atau cash yang kita peroleh dari exercise opsi. Tadi jumlah lembar saham yang terkait opsi ya. Jika diterbitkan tuh jumlah opsinya itu adalah, jika di exercise jumlahnya adalah 5.000 lembar. Harga opsinya ya, harga lembar saham ya, yang kalau nanti dibeli tapi dengan harga opsi itu adalah 20 dolar. Harga pasarannya tadi adalah 28 dolar. Jadi kas yang diperoleh dari pembelian dengan opsi ini dapatnya 100.000. Kas itu akan digunakan perusahaan untuk membeli kembali, untuk membuyback sahamnya dia di pasar. Jadi tidak dengan menerbitkan saham baru ya. Pertama dengan buyback dulu. Nah, kalau buyback ya perusahaan itu dasarnya adalah harga perolehan ya, harga pasarnya. Harga pasarnya adalah 28. Maka dari kas yang diperoleh dari exercise opsi senilai 100.000 dengan harga pasar per lembar 28 dolar, itu jumlah lembar saham yang berhasil di buyback ya, yang berhasil ditarik kembali adalah 3.571. Padahal tadi butuhnya berapa? Butuhnya adalah 5.000. Ini cuma berhasil dapat 3.571 dari profit exercise opsi. Sehingga selisihnya itulah yang nanti akan diterbitkan ya, nih incremental share-nya ini yang akan diterbitkan ya. Nah, maka 5.000 ya, 5.000
akan kita dikurangi dengan 3.571 dari yang buyback ini. Nah, maka penambahan jumlah lembar sahamnya ya dari penerbitan itu adalah 1.429. Ya. Dengan adanya penambahan inkremental ini, jumlah lembar saham biasa yang beredar ya WASO-nya menjadi 101.429. Maka untuk perhitungan dilutif EPS-nya adalah nih 220.000 untuk efek opsi ya. Opsi ini tidak ada efek ke net income. Ini enggak ada ya. Jadi penyebutnya dia nambahnya 0, tapi pembilangnya dia nambahnya 0, penyebutnya dia nambah. Jadi yang atas itu tidak ada penambahan, yang bawah itu nambah ya. Jadi kalau efek inkrementalnya berarti 0 bagi berapapun adalah 0. Ya. Efek inkremental ya. Nah, efek inkrementalnya 0, tapi kalau perhitungan dilutifnya jelas dilutif ya. Karena yang atas nggak nambah, yang bawah nambah. Otomatis akan menjadi lebih kecil nanti ya. Nah, ini buktinya ini ya. Basic EPS-nya ini tadi ketemu 2,2. Dilutif EPS-nya ini akan kita peroleh 220.000 dibagi dengan 101.429. Ini akan diperoleh 2,17 ya. Jelas turun ya. Maka opsi ini sifatnya pasti dilutif ya. Dia pasti menurunkan. Karena atasnya nggak nambah tapi bawahnya nambah. Nah, itulah efeknya pasti dilutif ya. Kalau yang convertible debt atau convertible saham preferred itu belum tentu ya. Dia belum tentu dilutif. Tapi kalau opsi ini jelas dilutif. Nah, tadi kalau yang nanti perhitungannya ya, perhitungan. Ini penyajiannya tadi ya. Untuk yang EPS-nya kita sajikan dulu untuk basic EPS-nya berapa, dilutif EPS-nya berapa ya. Untuk basic EPS-nya itu nanti dipisah yang dari continuing operation, dari laba operasi berjalan berapa, dari yang discontinued operation berapa. Kemudian untuk yang dilutif itu juga disajikan ya, yang berasal dari continuing operation berapa, yang berasal dari discontinued operation berapa. Nah, agar lebih jelas lagi ya, saya menggunakan contoh komprehensif yang ada di appendix ya. Nah. Ya. Jadi untuk yang chapter 16 kita akan gunakan contoh ya, contoh komprehensif yang ada di appendix 16B ya. Ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Biasanya soalnya minimal seperti ini ya, minimal seperti ini. Di sini disajikan komponen sekuritas dari Webster Corporation ya. Untuk komponen ekuitasnya ya, ini perusahaan memiliki saham preferred convertible 10% ini untuk dividennya, nilai parnya $100, yang authorized 100.000, yang outstanding 25.000. Ingat yang untuk diperhitungkan di dividen adalah yang outstanding ya, yang 25.000 ini. Kemudian untuk saham biasa ya, untuk share capital ordinary nilai parnya $1, kemudian yang outstanding 500.000. Ya. Ini juga nanti yang diperhitungkan untuk WASO ya. Nah, WASO-nya karena di sini kita tidak menghitung ya, jadi kita asumsikan 500.000 ini sekaligus sebagai WASO-nya ya. Diketahui ini ada share premium dan juga return earning-nya. Berikutnya untuk convertible debt-nya ya, dia memiliki convertible debt 2 nih. Untuk yang convertible debt A dan bond B gitu ya. Kita menyebutnya bond A dan bond B ya, ini dia convertible.
Kemudian selain itu dia juga punya notes payable. Nanti untuk perhitungan EPS dilutif yang dua ini ya yang kita perhitungkan. Nah, berikut terkait informasi ya untuk untuk konversinya ya. Di perusahaan memiliki opsi ya, memiliki opsi yang di-granted atau diumumkan atau diberikan ya oleh perusahaan itu pada Juli tahun 2017. Nah, opsinya ini bisa digunakan untuk membeli saham biasa sejumlah 50.000 lembar ya pada harga $20 per lembar. Harga pasar sahamnya Webster ya selama tahun 2020 adalah $30 ya. Kemudian opsi itu masih beredar sampai dengan akhir 2019. Jadi asumsinya belum di-exercise ya. Yang di sini ya. Tapi nanti untuk perhitungan EPS ya asumsinya kita gunakan exercise-nya. Kemudian yang kedua untuk convertible bond-nya ya. Kedua-duanya ya both convertible bond, jadi dua-duanya diterbitkan di tahun 2018. Berarti kalau ini kita menghitung menghitung EPS tahun 2020 ya, untuk menghitung EPS tahun 2020 untuk obligasinya ya nanti bunganya berarti full ya karena dia terbitnya mulai tahun 2018. Tiap convertible bond itu bisa dikonversi menjadi 40 lembar saham biasa. Tiap obligasi face value-nya adalah $1.000. Kemudian di tahun 2019 ya, untuk bunganya ya, ini tahun 2019 ya, EPS tahun 2019 nih. Di tahun 2019 untuk bunga ya, bunganya terkait yang bond A itu adalah 200.000, kemudian untuk yang bond B itu adalah 250.000. Ingat ya, ini berarti bunganya nanti kalau menghitung yang obligasi harus ditambahkan ya untuk menghitung yang incremental EPS-nya. Untuk saham preferennya sifatnya kumulatif, convertible ya. 10% dividennya diterbitkan pada awal 2019 pada tingkat harga par value. Tiap lembar saham preferen bisa dikonversi menjadi 4 lembar saham biasa. Tarif pajaknya 40%, kemudian wasonya 500.000 lembar. Saham preference, dividen saham preference tidak diumumkan pada tahun tersebut. Ya. Net income-nya adalah 1.750.000. Tidak ada obligasi yang dikonversi pada tahun tersebut. Tapi tadi kita tetap pakai asumsi if converted ya. Nah, yang pertama untuk kita akan hitung basic EPS ya. Nah, kita akan hitung dulu basic EPS-nya. Basic EPS kita peroleh dari net income dikurangi dengan dividen saham preferen ya, dividen saham preferen. Ingat, dividen untuk saham preferennya ini tadi sifatnya kumulatif ya. Yang saya jelaskan minggu lalu ya. Kalau kumulatif baik diumumkan maupun tidak, maka ikut tetap diperhitungkan ya dalam menghitung basic EPS untuk tahun yang bersangkutan saja. Ya, itu kalau yang kumulatif ya. Sehingga tadi walaupun tadi keterangannya di sini mana ini? Were not declare ya, tidak diumumkan, tapi dalam perhitungan basic EPS tetap diperhitungkan ya karena sifatnya kumulatif. Ya, jadi net income-nya 1.750.000 dikurangi dividen saham preferen kumulatifnya 250.000 dibagi wasonya adalah 500.000 lembar.
maka kita peroleh basic EPS-nya adalah $3. Itu langkah yang pertama ya. Kita hitung basic EPS-nya sebesar $3. Nah, berikutnya kita akan hitung dilutive EPS. Nah, ini langkah-langkahnya. Tadi kan dia punya 2 obligasi konvertibel, punya saham preferen konvertibel, dan punya option. Berarti ada 4 ya. Ada 4 sekuritas yang harus kita perhitungkan dalam dilutive EPS. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita tentukan dulu dari tiap sekuritas dilutif itu ya, incremental efeknya itu berapa ya, dengan asumsi dia di-exercise atau dikonversi. Jadi kita hitung efek individunya ya, masing-masing dari sekuritas tadi. Kemudian kita akan meranking ya, mengurutkan keempat sekuritas tadi dari yang paling kecil incremental EPS-nya ke yang paling besar. Yang paling kecil pasti opsi, karena nilainya 0 tadi ya, 0 bagi berapapun akan ketemu 0. Itu efek incremental EPS. Jadi ranking 1 adalah opsi. Nah, ranking 2, 3, 4 kita nggak tahu, nanti kita cek satu-satu ya, kita hitung satu-satu. Kemudian yang ketiga ya, kita akan mulai memperhitungkan dilutive EPS ya, dengan menambahkan ya, masing dari yang basicnya tadi ya, basicnya dapat $3 kan ya. Nah, kita akan tambahkan nih ke pembilang dan ke penyebut ya, masing-masing dari sekuritas dilutif tadi menurut urutannya ya, menurut urutan rankingnya. Jadi kita tambahkan dulu nih efek dari opsi ya, itu nanti EPS-nya akan dapat berapa. Nah, kemudian kalau masih turun gitu ya, EPS-nya turun dari basic EPS-nya, kita lanjutkan lagi dengan yang sekuritas yang berikutnya, yang ranking 2. Nanti kita lihat efeknya seperti apa, apakah turun atau naik. Kalau turun akan kita lanjutkan, tapi kalau ternyata menghasilkan EPS yang naik, maka kita berhenti. Ya, itu sudah anti dilutif ya. Kalau sudah anti dilutif kita berhenti ya. Tidak dilanjutkan lagi perhitungannya. Nah, kita ke langkah perhitungan efek incremental dari masing-masing sekuritas. Yang pertama dari opsi ya, dari opsi lebih dahulu. Jumlah lembar opsinya tadi adalah 50.000 ya. Harga opsinya adalah $20 ya. Jadi si pemegang opsi bisa membeli saham biasa dengan harga per lembar sebesar $20. Nah, kas yang diperoleh kalau opsi di exercise ya, kas yang diperoleh adalah 1 juta. Kas yang diperoleh ini akan diperhitungkan atau akan digunakan untuk membeli saham biasa dari pasar. Ya, berarti dengan cara buyback di pasar. Harga pasarnya tadi tahun 2019 ya. Nah, rata-rata harga pasar saham di tahun 2019 adalah $30. Maka kalau kita menggunakan pendekatan treasury share ya, jumlah lembar saham yang berhasil di buyback ya adalah nih 33.333 ya, 1 juta dibagi $30. Oh ya, ini untuk yang ini nanti kalau ketemunya koma-koma bulatkan ke bawah ya. Nah, ini bulatkan ke bawah. Ini 33,333 ya. Sehingga ya, tadi kan kalau opsinya di exercise maka jumlah lembar saham biasa yang akan terbit adalah 50.000. Yang berhasil di buyback itu 33.333. Maka incrementalnya adalah 16.667. Nah, inilah ini yang akan menambah jumlah lembar saham yang beredar. Ya. Sehingga efeknya ke EPS ya, efek incrementalnya kalau yang bagian pembilang itu adalah 0 ya, 0 nih. Enggak ada ya, dia tidak menambah atau tidak mempengaruhi komponen apapun di net income. Sedangkan kalau di penyebutnya dia akan menambah jumlah lembar saham beredar itu 16.667. Ya.
0 bagi berapapun ketemunya akan 0. Ya, ini perhitungan pertama ya, perhitungan pertama untuk opsi ya. Efek inkrementalnya 0. Jumlah lembar saham biasanya akan bertambah ini ya, 16.667. Sekuritas berikutnya yang akan kita hitung efek inkrementalnya adalah yang bond A. Bond A tadi ya, untuk yang efek inkremental ya perhitungannya kalau yang bagian numerator atau bagian pembilangnya itu terkait interest expense ya. Jadi kalau menggunakan pendekatan if converted ya, kalau dikonversi menjadi saham biasa, maka tidak akan ada interest yang akan dikurangkan ke net income ya, sehingga kita tambahkan kembali sebesar net of tax nih. Nah, sebesar net of tax. Nih, jadi interest expense yang bisa dihindari ya, kalau obligasi dikonversi, ya, maka sebesar $120.000. Ini tadi interest expense-nya 200.000, kemudian tax-nya 80.000 ya, sehingga net of tax-nya adalah 120.000. Ini efek ke pembilang. Kemudian ke penyebutnya ya, ke penyebutnya itu adalah kalau dikonversi ya, obligasinya itu akan menyebabkan jumlah lembar saham biasa yang beredar akan tambah berapa ya. Kita lihat di nilainya tadi ya. Nah, di sini untuk yang bond A ya. Untuk yang bond A nilainya total adalah 2.500.000 ya. Bond B juga sama 2.500.000. Kemudian terkait konversinya ya. Untuk yang bond A ya. Bond A itu tiap lembar convertible bond akan bisa dikonversi menjadi 40 lembar saham. Jadi yang bond A itu berapa jumlah lembar saham yang akan bertambah dengan adanya konversi bond A itu 2.500.000 tadi ya. Dibagi per lembarnya itu nilainya $1.000 ya, dibagi 1.000 kalikan 40 ya, coret nah, berarti berapa ini 100 12 nambah 100.000 ya. Nah, bond A ini kalau dikonversi akan menambah jumlah lembar saham biasa yang beredar sebanyak 100.000. Nah, kita hitung sekalian yang bond B ya. Yang bond B-nya tadi nilainya sama ya, 2.500.000. Per lembarnya sama 1.000 ya. Kalikan 40. Sama-sama 100.000 ya. Nah, sama-sama akan menambah 100.000. Yang berbeda dari sisi bunga ya tadi ya. Dari sisi interest. Ya. Jadi efek inkrementalnya yang dari bond A untuk pembilangnya akan bertambah 120.000, penyebutnya akan bertambah 100.000. Sehingga efek inkrementalnya adalah $1,2 per lembar saham. Nah, kita lanjutkan yang bond B. Nah, yang bond B, tadi bunga yang terkait bond B selama periode tersebut adalah 250.000. Nah, kita hitung net of tax-nya, ini berarti dikurangi 40% ya, ini net of tax-nya adalah 150.000. Nah, 150.000 ini adalah efek inkremental untuk pembilangnya. Kemudian untuk penyebutnya ya, untuk penyebutnya tadi kita hitung dengan kalau ini dikonversi ya, bond B dikonversi akan menyebabkan 100.000 lembar saham biasa nambah lagi yang beredar. Sehingga efek inkremental kalau bond B dikonversi ini adalah $1,5 per lembar saham. Tadi yang bond B yang bond A 1,2 ya, ini masih lebih besar. Nah, kita lanjutkan ke yang sekuritas keempat, saham preference convertible ya.
Untuk yang saham preferred convertible ya, untuk perhitungan incremental efeknya, untuk bagian penyebut ini terkait dividen ya. Nah, terkait dividen. Jadi dividen yang bisa dihindari gitu ya. Dividen yang bisa dihindari kalau saham preferennya dikonversi. Nah, jumlah lembar saham preferen yang beredar tadi adalah 25.000 ya, 25.000 lembar. Nilai parnya $10 ya. Nilai parnya berapa? Nilai parnya 100 kayaknya. Kita hitung dividennya. Ya. Nilai parnya 100 ya. Ya. 25.000 lembar kalikan $100 kali 10%. Ya. Itulah dividennya. Ya. Jadi $10 ini per lembar itunya ya, per lembar dividennya ya tadi ya, 10% kalikan 100 parnya. Kalikan jumlah lembar yang beredar 25.000. Sehingga total dividennya adalah 250.000. Kalau if converted, maka dividen yang bisa dihindari itu sebesar $250.000. Berikutnya terkait jumlah lembar saham biasanya yang beredar ya, kalau saham preferennya ini dikonversi. Tadi kita gunakan keterangannya saham preferen. Tiap lembar saham preferen bisa dikonversi menjadi 4 lembar saham biasa ya. Kalau tadi yang beredar untuk saham preferen sebanyak 25.000 ya, berarti kalau dikonversi akan menjadi 25.000 kali 4 ya, akan menjadi 100.000 lembar saham biasa. Ini efek untuk penyebutnya ya. Sehingga incremental effect dengan adanya saham preferen ini adalah $2,5 per lembar. Tadi yang opsi 0 ya, yang opsi 0. Yang bond A 1,2, bond B 1,5, dan saham preferen 2,5. Nah, kita akan meranking dari yang paling kecil. Berarti ranking 1 adalah opsi, ranking 2 bond A, ranking 3 bond B, ranking 4-nya saham preferen. Ya. Nah, ini rankingnya tadi ya. Opsi ranking 1, bond A ranking 2, bond B ranking 3, saham preferen ranking 4. Baru kita hitung dilutif EPS-nya, efeknya ditambahkan satu per satu ya, dimulai dari yang ranking 1. Di sini sedang azan, saya izin break sebentar ya. Kita tunggu azan selesai. Break.
Kita lanjutkan ya. Sekarang kita menghitung dilutif EPS ya dengan menggabungkan atau menghitung efek masing-masing sekuritas dilutif tadi satu persatu ya. Dari yang ranking 1, berarti dari opsi ya. Untuk bagian numeratornya ya, untuk bagian numerator atau pembilangnya yang bagian atas ya, itu efek opsi tadi kan nggak ada ya. Nah, sehingga total dari numeratornya, total dari yang bagian pembilangnya itu tetap sama ya. Tetap 1.500.000 sesuai yang diperhitungan basic EPS. Berikutnya, untuk yang bagian bawah atau penyebut, nah bagian yang penyebutnya ya, itu kalau tadi yang basic EPS itu wasonya 500.000, kalau dengan adanya opsi maka denominatornya ya untuk penyebutnya itu akan bertambah sebesar 16.667 ya. Incremental tadi dari yang buyback saham tadi ya, incrementalnya segini nih yang harus diterbitkan. 16.667. Sehingga total penyebutnya menjadi 516.667. Jadi perhitungan untuk EPS-nya ini ya 1.500.000 dibagi 516.667. Maka EPS-nya adalah $2,9 per lembar. Karena tadi basic EPS-nya 3 ya, basic EPS-nya 3, kemudian dengan adanya opsi ini EPS-nya menjadi 2,9, turun. Nah, berarti efek dari opsi ini adalah dilutif. Berikutnya yang ranking 2. Yang ranking 2 tadi adalah bond A ya, bond A. Terkait pembilang ya, pembilang atau numeratornya tadi penambahannya karena adanya interest expense yang bisa dihindari ya, nih interest expense avoided net of tax ya. Maka 1.500.000 ini akan kita tambahkan 120.000. Kalau yang awal tadi ini kan masih sini ya, menambahnya di sini nih. Kita mula-mulanya untuk perhitungan yang efek bond A itu dari sini ya, 1.500.000 tambah 0, ini yang 1.500.000 ini. Nah ini ya, 1.500 tambah 0 ya dari efeknya opsi ditambah 120.000 dari efeknya bond A, sehingga total pembilangnya menjadi 1.620.000. Kemudian yang total penyebut kita juga bergeraknya perhitungannya berasal dari yang perhitungan karena opsi sebelumnya ya, yang penyebutnya totalnya 516.667 tadi ya. Nah ini. Nah, ini akan kita bawa untuk perhitungan yang ranking 2, yang bond A. Ini 516.000. Ditambah dengan efek incremental penambahan jumlah lembar saham kalau bond A-nya dikonversi. Tadi penambahannya adalah 100.000. Sehingga total dari penyebutnya adalah 616.667. Nah, kita hitung EPS-nya ya. Ini 1.620.000 kita bagi 616.667. Maka diperoleh EPS-nya sebesar 2,63 per lembar saham. Tadi sebelumnya dengan adanya opsi EPS-nya adalah 2,9. Sekarang dengan adanya penambahan bond A, EPS-nya turun lagi. Ya, turun lagi jadi 2,63. Maka bond A ini sifatnya adalah dilutif. Nah, kalau dilutif kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi ke yang bond B ya. Untuk bagian numerator, perhitungannya kita lanjutkan dari yang perhitungan untuk yang bond A sebelumnya tadi ya. Yang 1.620 ditambah dengan interest yang bisa dihindari kalau bond B dikonversi. Sehingga total dari pembilangnya ya, numeratornya menjadi 1.770.000. Nah, berikutnya untuk penyebutnya. Untuk penyebutnya dari yang perhitungan sebelumnya ya, yang dari bond A tadi, ini totalnya adalah 616.667. Ditambah dengan efek incremental
penerbitan saham baru nih kalau bond B dikonversi. Ini tadi yang 100.000. Sehingga total penyebutnya menjadi 716.667. Maka perhitungan EPS-nya adalah 1.770.000 dibagi 716.667. Nah, ini akan diperoleh EPS-nya adalah 2,47 per lembar saham. Tadi sebelumnya kita dapat 2,63 ya, 2,63 kemudian menjadi turun lagi jadi 2,47. Maka bond B ini sifatnya adalah dilutif. Ya, kalau dilutif kita lanjut lagi ya. Kalau misalkan ya, misalkan ini ketemunya adalah 2,9. Nah, misalkan ini ketemunya 2,9 misalkan ya. Kalau ini ketemunya 2,9 sedangkan yang perhitungan sebelumnya itu 2,63 ya, maka yang bond B ini sifatnya anti dilutif kalau ketemunya tadi di sini 2,9. Nah, kalau anti dilutif udah kita berhenti di sini. Yang saham preferen yang yang sekuritas keempat tidak kita perhitungkan ya. Kalau ini 2,9 udah kita stop di sini. Berarti nilai dilutif EPS-nya adalah yang sebelumnya. Yang ini yang 2,63 ini. Ya, inilah EPS dilutif ya. Kalau misalkan tadi perhitungannya di sini 2,9. Karena di sini masih turun lagi ya, masih turun lagi menjadi 2,47, kita lanjut lagi ke perhitungan efek yang keempat ya, untuk saham preferen convertible. Untuk bagian penyebut ya, bagian pembilang ya, bagian numeratornya yang atas ini melanjutkan dari yang perhitungan bond B sebelumnya ya, 1.7770 ditambahkan dengan dividen yang bisa dihindari ya sebesar $250.000. Tadi perhitungan yang di efek individu ya. Sehingga total dari pembilangnya adalah 2.020.000. Nah, kemudian untuk penyebutnya ya, untuk denumeratornya ya, penyebutnya itu yang dari perhitungan sebelumnya adalah 716.667 ditambah jika saham preferennya dikonversi akan menambah jumlah lembar saham yang beredar yaitu 100.000. Maka total penyebutnya akan menjadi 816.667. Sehingga perhitungan EPS-nya adalah 2.020.000 dibagi 816.667. Ketemu 2,47. Nah, 2,47 ini sama dengan yang sebelumnya. Ya. Kalau sama ya udah stop ya. Ini juga kebetulan juga sudah berakhir ya, sudah yang keempat ya, stop. Nah, kalau ini sama ya, sama, maka EPS dilutifnya adalah yang ini ya, yang 2,47. Nah, 2,47 ini yang EPS dilutif. Ya. Basic EPS-nya itu yang tadi yang $3. Nah, ini perhitungannya. Ya. Nih. Jadi net income-nya adalah 1.750.000. Net income-nya Webster ya. Kemudian basic EPS-nya adalah $3 dan dilutif EPS-nya adalah $2,47 per lembar saham. Nah, ini penyajiannya. Ini sama seperti tadi kalau dia dipisahkan ya dari yang continuing operation dan discontinued operation.